Baik, saudara-saudara, kita ketemu lagi untuk membahas materi tentang pajak. Jadi hari ini kita akan memulai dengan melanjutkan materi perpajakan 1, yaitu perpajakan 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yang harus kita bahas pada hari ini adalah pajak penghasilan. Jadi menghitung pajak penghasilan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nah, mari pembahasan kita mulai dengan pengertian dari pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak. Berarti kita akan membahas nanti siapa saja yang termasuk subjek pajak. Kemudian subjek pajak atas apa? Atas penghasilan. Ya, penghasilan berarti objek pajak. Penghasilan apa? Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, berarti kita akan menghitung berapa besarnya penghasilan yang akan dikenakan pajak dalam 1 tahun pajak. Baik, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, subjek pajak. Apa tuh subjek pajak? Subjek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Nah, subjek pajak itu dibagi menjadi 2, yaitu subjek pajak orang pribadi, ya, atau warisan yang belum dibagi ketika orang pribadi sebagai subjek pajak itu meninggal dunia, maka statusnya digantikan oleh warisan yang belum dibagi. Yang kedua adalah badan. Badan berarti kumpulan dari 2 orang atau lebih, atau kumpulan modal, ya, atau kumpulan orang, ya. Lalu yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Ini merupakan satu bentuk subjek pajak, bisa orang pribadi, bisa badan, yang merupakan satu tempat kegiatan usaha yang dipunyai oleh wajib pajak atau subjek pajak yang tidak berkedudukan di Indonesia. Lebih lanjut, mari nanti kita akan bahas di belakang. Baik, nah yang pertama badan. Apa itu badan? Badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Seperti apa? Misalnya perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, ada BUMN, ada BUMD. Dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Nah, ini contoh dari badan. Kemudian yang kedua, bentuk usaha tetap tadi. Jadi, bentuk usaha tetap itu seperti apa sebetulnya? Kalau saudara pernah melihat salah satu usaha di Indonesia dalam bentuk asuransi atau dalam bidang asuransi, ya, Anda barangkali mengenal ada salah satu contoh asuransi Allianz. Allianz itu dari mana asalnya? Dia bukan dari Indonesia, tapi dari Eropa. Jadi kalau nggak salah dari Jerman, ya. Jadi kantor pusatnya di Jerman, tetapi dia punya usaha di Indonesia. Jadi usaha
atau tempat kedudukan yang dipakai untuk menjalankan usaha yang ada di Indonesia oleh perusahaan yang didirikan di luar Indonesia. Nah, itulah namanya BUT, kan begitu. Ya. Contoh yang lain misalnya Astra Internasional sebagai ATPM, agen tunggal pemegang merek dari Toyota Company. Jadi kantor pusatnya di Jepang, kemudian agen tunggal pemegang merek itu bisa juga dikatakan sebagai BUT, bentuk usaha tetap. Dan yang jenis. Kemudian perbankan juga banyak ya, bank-bank asing yang ada di Indonesia, menjalankan kegiatan yang ada di Indonesia, itu juga dapat dikategorikan sebagai BUT. Dengan demikian BUT itu apa? BUT itu adalah tempat usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam rangka atau dalam waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya tempat kedudukan manajemen, ada kantor cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ya, dan lain-lain. Ya, artinya bisa jadi ruangannya tidak menjadi syarat, misalnya perusahaan di Indonesia di Jakarta misalnya hanya menempati ruangan 4x4. Nah, tugasnya apa di situ? Tugasnya hanya untuk usaha ini untuk menerima order dari Indonesia, kemudian disampaikan kepada kantor pusatnya. Nah, itu pun juga dianggap sebagai BUT. Jadi kepanjangan tangan dari kantor pusat, gitu ya. Baik, nah kemudian subjek pajak tadi dibagi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, yang termasuk kategori subjek pajak dalam negeri, kalau itu orang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia, berarti orang asing ya. Lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Artinya begini, kalau kita hitung 183 hari itu kira-kira 6 bulan ya. Ya, kalau 30 kali 5 150, 30 kali 6 kan berarti 180 kan. Katakanlah separuh-separuh 3 bulan berumur 31, berarti ada 3. Berarti 6 bulan kan, minimal 6 bulan itu. Nah, berarti kalau dia di Indonesia lebih dari 6 bulan, otomatis dia dapat diakui sebagai subjek pajak dalam negeri. Tetapi manakala dia datangnya pada bulan Oktober, berarti dia di Indonesia setahun itu hanya 3 bulan, Oktober, November, Desember, berarti kurang dari 183 hari. Tetapi dia mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia gitu. Maka pada tahun itu pun karena dia punya niat tinggal di Indonesia, maka dia bisa termasuk subjek pajak dalam negeri walaupun belum sampai 183 hari dalam waktu 1 tahun. Kemudian badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini juga termasuk kategori subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang ketiga, untuk warisan yang belum terbagi, ini sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Artinya orang pribadi yang meninggal dunia, maka warisan yang ditinggalkan sebelum dibagi kepada para ahli warisnya, ini merupakan subjek pajak dalam negeri. Sementara subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini yang pribadi. Sementara yang badan ada 2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia itu berarti subjek pajak luar negeri. Tapi ada yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT yang ada di Indonesia. Berarti kalau misalnya kita kembali ke asuransi tadi ya, maka kantor pusat asuransi Allianz yang ada di Jerman itu adalah subjek pajak luar negeri. Tetapi
dia mempunyai tempat kegiatan usaha di Indonesia, yaitu kantor cabang alien yang ada di Indonesia. Ini juga bisa berlaku untuk perbankan misalnya, asuransi, ya, kemudian bengkel misalnya, agen-agen untuk barang-barang yang diproduksi luar negeri yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua, menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Berarti dia kantor pusat nih, tidak ada cabang, tidak ada tempat usaha di Indonesia, tetapi dia melakukan kegiatan. Misalnya dari negara asalnya dia jual barang ke Indonesia. Atau tempat asalnya sebuah lembaga investasi gitu kan. Perusahaan investasi, dia menanamkan uangnya ke pasar modal di Indonesia. Dengan harapan apa? Mendapatkan capital gain atau mendapatkan dividen. Atau membeli tanah di Indonesia lalu disewakan. Atau yang lain. Artinya bahwa dia memasukkan modal ke Indonesia, dari situlah timbul apa yang disebut dengan terjadi hubungan ekonomis. Maka wajib pajak atau subjek pajak yang demikian itu disebut dengan subjek pajak luar negeri. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kok dibagi subjek pajak luar negeri dengan subjek pajak dalam negeri? Nah, ini terkait dengan kewajiban perpajakan dan tentang pemotongan pajak yang harus dikenakan. Untuk subjek pajak dalam negeri, dikenakan terhadap semua penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sementara untuk subjek pajak luar negeri hanya dikenakan terhadap penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum PPh pasal 17. Ini tarif umum yang berlaku di Indonesia adalah PPh umum pasal 17. Yang berarti dikalikan dengan penghasilan neto. Sementara kalau subjek pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan atau tarif proporsional. Jadi bedanya di mana? Bedanya tadi di sini. Bruto, ini neto ya kalau dalam negeri, kalau luar negeri bruto, kemudian tarifnya tarif umum pasal 17, kalau luar negeri tarif yang sepadan. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Sementara kalau subjek pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena penghasilannya sudah dikenakan pajak secara final. Baik, inilah perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri. Nah, terlepas apakah dia subjek pajak dalam negeri atau luar negeri, dua-duanya mempunyai kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah kewajiban pajak subjektif. Ini berarti subjek pajak dalam negeri dan luar negeri itu pasti mempunyai timing kapan mulai menjadi subjek pajak dan kapan berakhir menjadi subjek pajak. Nah, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi, mulai dilahirkan atau berada atau berniat tinggal di Indonesia untuk orang asing ya. Kapan berakhir? Ketika dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Atau memang sudah meninggal dunia. Berarti kalau sudah meninggal otomatis ya kewajiban pajak subjektifnya hilang gitu kan. Baik, kemudian yang badan kapan mulai? Saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kemudian berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Ini kewajiban pajak subjektif untuk subjek pajak dalam negeri. Sementara yang subjek pajak luar negeri, yang non-BUT, artinya dia tidak punya tempat kedudukan atau tempat usaha di Indonesia, maka mulainya kapan? Saat mempunyai penghasilan di Indonesia.
berakhir saat tidak lagi mempunyai penghasilan di Indonesia. Ini yang non-BUT. Sementara yang BUT, saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Ini berarti sudah berakhir. Terakhir, untuk warisan yang belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan itu selesai dibagikan kepada para ahli warisnya. Itu namanya kewajiban pajak subjektif. Kalau ditanya kembali ke teori tentang pajak sebelumnya, ada kewajiban pajak subjektif, ada kewajiban pajak objektif. Kalau subjektif dilihat orangnya, kalau kewajiban pajak objektif dilihat dari objeknya. Artinya, walaupun dia memenuhi kewajiban pajak subjektif, belum tentu dia bayar pajak. Kenapa? Karena tidak punya kewajiban objektif. Katakanlah dia orang Indonesia, lahir di Indonesia, ya, tetapi dia belum bekerja atau tidak bekerja, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk bayar pajak. Itulah bedanya antara kewajiban pajak subjektif dengan kewajiban pajak objektif. Baik, nah kemudian tidak semua badan itu termasuk subjek pajak. Tidak semua orang pribadi termasuk subjek pajak. Di dalam undang-undang menyebutkan ada dua kelompok yang merupakan badan yang tidak termasuk subjek pajak. Pertama adalah Badan Perwakilan Negara Asing. Konsulat Jenderal misalnya, kedutaan. Nah, itu badan tetapi tidak termasuk subjek pajak. Yang kedua, perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Dengan syarat apa? Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Misalnya, semua organisasi di bawah PBB itu di Indonesia pasti punya kantor, ya, kantor perwakilan. Misalnya UNHCR Indonesia, lalu ada Palang Merah Indonesia, ya. Kemudian Lembaga Buruh Internasional atau ILO di Indonesia, semuanya ada di Indonesia itu. Dan Indonesia menjadi anggotanya, maka akan dilakukan apa? Dianggap sebagai bukan subjek pajak. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Jadi tidak boleh mempunyai penghasilan lainnya. Ini dari badan. Yang dari pribadi, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, satu, dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Lalu yang ketiga, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi kalau sana diperlakukan seperti itu, ya kita mengikuti. Tapi kalau sana tidak, ya kita nggak mengikuti. Begitu. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, itulah subjek pajak dan subjek pajak yang dikecualikan. Oke, baik. Lalu bagian yang kedua adalah objek pajak. Tapi sebelum objek pajak, mari kita dalami dahulu tentang formula penghitungan pajak penghasilan. Untuk memudahkan kita pembahasan di belakang, kita membuatkan formula ini. Jadi, formula umum yang dipakai untuk menghitung pajak penghasilan dimulai dari kode A, ini untuk jumlah seluruh penghasilan. Artinya, semua penghasilan, apa saja yang merupakan objek pajak. Kemudian yang kedua, yang B, penghasilan yang dikecualikan dan dipotong final. Artinya, untuk menentukan berapa penghasilan yang akan diperhitungkan di dalam menghitung pajak penghasilan itu, jumlah seluruh penghasilan akan dikurangi terlebih dahulu dengan
penghasilan yang dikecualikan atau bukan penghasilan, bukan objek pajak itu, dan juga penghasilan yang sudah dipotong pajak secara final. Sehingga selisihnya C yaitu penghasilan bruto. C ini bruto ya. Nah, untuk menentukan berapa yang kena pajak, penghasilan bruto itu dikurangi terlebih dahulu dengan biaya fiskal. Biaya fiskal termasuk ini, D, F, dan H. Ini termasuk kategori biaya fiskal. Jadi, biaya fiskal itu biaya yang menurut ketentuan undang-undang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Gitu. Kenapa? Karena ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa diakui sebagai biaya fiskal. Artinya tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto. Selisihnya adalah penghasilan neto sebelum kompensasi. Lalu yang F adalah kompensasi kerugian. Apa itu? Kompensasi kerugian itu merupakan kerugian tahun-tahun sebelumnya yang menurut ketentuan undang-undang boleh diakui sebagai biaya atau dibiayakan tahun-tahun setelah tahun kerugian maksimum 5 tahun. Jadi secara umum boleh dikatakan rugi tahun-tahun sebelumnya itu dapat diakui sebagai biaya tahun sekarang, gitu ya. Nah, selisihnya namanya penghasilan neto setelah kompensasi. Nah, bagi perusahaan yang berbentuk badan, maka G ini adalah penghasilan neto dan sekaligus I, penghasilan kena pajak atau PKP. Ini bagi wajib pajak badan. Sementara bagi wajib pajak orang pribadi, untuk menentukan PKP atau penghasilan kena pajak, maka penghasilan neto setelah kompensasi dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, baru ketemu PKP. Kemudian dikalikan dengan tarif pajak, dalam hal ini adalah tarif pajak umum pasal 17, maka didapati pajak penghasilan yang terutang atau K, gitu ya. Pajak yang terutang, misalnya total pajak terutang setahun adalah 200 juta, misalnya. Nah, pertanyaannya begini, lalu kapan bayarnya? Nah, di dalam konteks penghitungan pajak, pembayaran pajak yang terutang itu dilakukan melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah pembayaran pada tahun berjalan, baik dibayar sendiri maupun dipotong atau dipungut pihak ketiga. Nah, selisihnya namanya pajak yang lebih atau kurang dibayar, M ini. Jadi, ini pembayaran pada tahun berjalan namanya kredit pajak, selisihnya nanti namanya pajak yang lebih atau kurang dibayar. Kurang dibayar ketika pajak penghasilan yang terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dibayar. Sebaliknya kalau lebih bayar terjadi ketika pajak yang telah dibayar itu lebih besar dibandingkan dengan pajak yang terutang. Maka dapat dikatakan terjadi lebih bayar. Nah, ke belakang kita akan bahas penghitungan ini dengan formula ini. Namun sebelumnya, nanti kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan penghasilan. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam penghasilan, yang A ini, dan seterusnya. Baik, mari kita lihat yang pertama, pengertian dari penghasilan. Apa itu penghasilan? Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi setiap nilai tambah dari sebelumnya itu konteks pajak mengatakan sebagai penghasilan, begitu ya. Pertanyaannya, penghasilan yang seperti apa? Nah, apapun, bentuk penghasilan apapun ya. Kemudian juga untuk apa? Penghasilan itu bisa dipakai untuk konsumsi, untuk makan, untuk minum ya, untuk kepentingan pribadi, atau memang dipakai untuk investasi, menambah kekayaan. Maka itu dapat dikategorikan sebagai
penghasilan menurut Undang-Undang Pajak. Nah, kemudian apakah semua penghasilan itu kena pajak? Ini. Jadi, apakah semua penghasilan dikenakan pajak? Jawabannya ya, kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Dan demikian maka kita pecah jadi dua. Penghasilan kena pajak atau sama dengan objek pajak, ini yang kita perhitungkan, dan penghasilan yang tidak kena pajak yang bukan objek pajak. Ini tidak dihitung nanti dalam menghitung penghasilan kena pajak atau tidak kita hitung untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Nah, baik, lebih jelas lagi, apa saja yang termasuk di dalam penghasilan bruto? Secara ringkas, adalah semua penghasilan, baik penghasilan utama dari jenis penghasilan yang diterima dan penghasilan lainnya yang akan kita jumlahkan dalam LUKP. Atau dengan kata lain, penghasilan bruto yang akan dijumlahkan dalam LUKP itu terdiri dari penghasilan dari kegiatan utama perusahaan dan penghasilan lainnya. Misalnya kalau yang utama sebuah perusahaan dagang itu ya hasil penjualan barang dagangan, gitu kan? Hasil jualnya berapa, kan? Atau pendapatan bagi perusahaan jasa. Kemudian yang lain-lain adalah penghasilan yang bukan utama, bisa berupa penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan deposito, bunga deposito, kemudian royalti, ya, dan jenis-jenis penghasilan lainnya termasuk keuntungan yang didapat ketika kita akan menjual satu aset tertentu, misalnya keuntungan menjual aset tetap perusahaan misalnya, ini masuk ke sini. Maka nanti akan dijumlahkan ke dalam LUKP. Sementara yang tidak dijumlahkan dalam LUKP terdiri dari penghasilan yang sudah dipotong pajak final. Contohnya, perusahaan yang mempunyai simpanan di bank dalam bentuk deposito, tentu setiap bulan dia akan mendapatkan bunga. Undang-undang mengatakan bahwa perbankan ketika dia membayar bunga kepada para deposan, dia wajib memotong pajak 20% dari jumlah bruto. Nah, maka dalam hal ini, uang yang kita terima dari bunga bank tadi hanya sebesar jumlah bruto setelah dikurangi dengan pajak 20%. Nanti akan masuk ke dalam laporan laba rugi gitu ya. Tetapi ketika kita akan menghitung pajak penghasilan badan, ya, maka penghasilan bunga deposito itu tidak dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Kenapa? Dianggap sebagai penghasilan atau termasuk kelompok penghasilan yang sudah dipotong pajak secara final. Lalu yang kedua adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi memang undang-undang mengatakan yang tidak termasuk penghasilan disebut dengan bukan objek pajak, maka tidak boleh ditambahkan di dalam menghitung penghasilan bruto, ya, yang nanti akan dipakai untuk menentukan laba usaha kena pajak atau penghasilan neto. Nah, baik. Nah, selanjutnya mari kita bahas, kita telusuri yang termasuk kategori penghasilan tadi seperti apa. Seperti yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi yang pertama adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang. Jadi kalau kita lihat
poin 1A ini adalah penghasilan, semua penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. Misalnya karyawan ya, terima gaji, terima upah gitu kan. Atau orang pribadi yang lain punya dapat honor, misalnya seorang konsultan, seorang akuntan ya, seorang aktuaris gitu kan, atau penasihat hukum perusahaan dapat honor. Maka honor itu merupakan penghasilan bagi yang terima, bagi orang pribadi itu. Maka ini disebut sebagai penghasilan bagi dia, ya. Lalu yang kedua adalah hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jadi Anda boleh membedakan hadiah undian dengan hadiah-hadiah yang lain. Karena undian itu nanti akan diatur tersendiri dalam pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, setiap keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Kita jual harta atau pengalian harta ya dengan berbagai macam sebab. Misalnya, keuntungan karena pengalian harta kepada perseroan, pada PT, pada persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Siapa yang harus mengakui sebagai penghasilan? Nah, bisa perusahaan yang menerima aset atau bisa juga yang melepas aset karena diganti dengan saham. Nilainya lebih besar yang mana, maka akan timbul keuntungan begitu. Yang kedua adalah keuntungan karena pengalian harta kepada pemegang saham. Dalam praktek bisa jadi perusahaan itu menjual satu aset kepada pemegang saham. Tentunya nilainya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Karena politik di dalam sebuah perusahaan itu bisa bermacam-macam gitu. Andaikan perusahaan tidak mempunyai harta gitu kan, tidak mempunyai uang kas yang cukup, maka bisa jadi dia menjual asetnya kepada pemegang saham, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, berarti nanti akan diakui sebagai keuntungan bagi yang membeli. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan karena likuidasi. Kemudian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya macam-macam ini ya. Ada merger, penggabungan, tentunya akan timbul keuntungan atau kerugian nanti ya. Lalu yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dengan perusahaan pertambangan. Ini poin D. Lalu yang E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Dalam satu kasus, bisa jadi tahun sebelumnya perusahaan itu diberi beban pajak. Kemudian dibayar, kan, karena suatu kewajiban dibayar. Tetapi dia mengajukan satu hak untuk melakukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali terhadap pajak yang telah dia bayar. Nah, andaikan pada tahun berikutnya dia menerima penerimaan kembali atau menerima pengembalian kembali pajak yang telah dibayar dan sudah diperhitungkan pada tahun sebelumnya, maka perusahaan yang menerima itu wajib mengakui menjadi penghasilan pada tahun diterimanya pajak yang telah dibebankan sebagai biaya tapi diterima kembali. Kemudian yang F adalah bunga termasuk premium diskonto. Ini kaitannya dengan penjualan surat utang obligasi akan timbul premium atau diskonto ya.
premium terjadi ketika perusahaan yang penerbit obligasi itu menjual obligasi di atas nilai nominal, maka timbul premium atau premi. Berarti yang mendapat keuntungan adalah yang menerbitkan obligasi. Sementara kalau diskonto, pihak pembeli obligasi. Berarti dalam hal ini, pembeli obligasi membeli obligasi dengan harga di bawah nilai nominal. Maka timbul namanya diskonto. Namun, untuk diskonto, pengakuan pajaknya atau pengenaan pajaknya itu dilakukan ketika obligasi sudah terrealisasi dengan cara dijual atau ditebus oleh perusahaan yang menerbitkannya. Selama belum, maka kita belum bisa mengakui pajak atas diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu yang G, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Jadi perusahaan yang berbentuk PT itu nanti setiap tahun dimungkinkan untuk membagi hasil keuntungannya itu kepada para pemegang saham. Maka bagi yang menerima itu dianggap sebagai penghasilan. Baik. Berikutnya adalah royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Apapun ya. Royalti karena penggunaan merek dagang, royalti karena penggunaan formula produk tertentu misalnya. Kemudian, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi, sewa tanah bangunan, sewa kendaraan, sewa alat-alat berat, dan sebagainya. Tetapi di sini dalam pasal lain nanti, di pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa khusus untuk sewa tanah dan bangunan itu tidak termasuk penghasilan. Tapi, maksudnya tidak termasuk penghasilan ini, tapi masuk penghasilan yang telah dipotong pajak secara final. Nanti di belakang kita akan bahas. Kemudian yang C, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Misalnya, UMKM mendapatkan pinjaman untuk usaha gitu ya, usaha, ternyata terjadi masalah bencana misalnya. Di kasus beberapa waktu yang lalu di daerah Gunung Merapi itu banyak yang memelihara sapi perah gitu ya, sapi perah atau pengemuan sapi itu berasal dari pinjaman bank kur ya, atau dana kur ya, di usaha gitu ya, usaha rakyat. Nah, akhirnya terjadi apa? Banyak yang mati, yang karena kena Merapi mati gitu kan. Nah, maka dalam ini pemerintah dalam hal ini bisa jadi memberikan satu stimulus di dalam untuk perbankan ya, karena dananya pun dana dari pemerintah itu kan. Diumumkan bahwa utang atau piutang yang terjadi kepada para rakyat atau rakyat tadi di situ ya, yang UMKM tadi dibebaskan dari utang, gitu ya. Otomatis karena dibebaskan, maka UMKM itu punya kewajiban. Kewajiban apa? Dia harus mengakui bahwa utang yang dihapuskan oleh pemerintah atau oleh perbankan itu harus diakui sebagai penghasilan pada tahun pembebasan. Kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Artinya ada batasan sampai utang berapa. Kalau utangnya di bawah, saya nggak lupa totalnya berapa, 250 juta atau 300 juta gitu. Kalau di bawah itu maka bebas, tapi kalau di atas itu tetap tidak ada perkecualian. Jadi semuanya dianggap sebagai penghasilan. Kemudian yang L, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Jadi ini sering terjadi ketika kita ada transaksi dengan luar negeri, tentu akan menggunakan mata uang asing ya, Mas. Nah, padahal fluktuasinya kan cukup tinggi, bahkan ngitungnya tidak bulanan tapi barangkali menit detik itu nilainya selalu berubah-ubah gitu ya. Nah, sehingga
ketika kita beli pada kurs tertentu dan kita akan membayar pada kurs dengan angka yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka akan timbul selisih kurs namanya. Nah, kalau selisihnya itu menguntungkan karena rupiahnya itu menguat, ya berarti untung. Nanti kalau ternyata sebaliknya berarti rugi selisih kurs. Nanti masuk pada kelompok yang lain. Kemudian yang M, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Jadi setiap tahun menurut PSAK perusahaan diwajibkan untuk melakukan revaluasi terhadap aset yang dia miliki. Kenapa? Karena di PSAK menganut konsep fair value. Jadi nilai wajar. Jadi wajarnya berapa pada akhir tahun itu. Tetapi di pajak mengatakan menggunakan konsep cost, harga pokok. Jadi yang dihitung bukan nilai saat ini, tapi nilai ketika beli, gitu ya. Tetapi dimungkinkan untuk melakukan revaluasi aset atau penilaian kembali aset berdasarkan harga sekarang. Tetapi penilaiannya tidak bisa dilakukan setiap saat, ada batasannya, gitu. Nah, sehingga ketika dinilai kembali, nilai pasarnya itu lebih tinggi dibanding dengan nilai bukunya, maka terjadi selisih lebih penilaian kembali aset tetap. Maka selisihnya itu dianggap sebagai penghasilan. Lalu yang lain, premi asuransi. Ini bagi perusahaan asuransi yang menerima uang dari peserta asuransi dianggap sebagai penghasilan. Kemudian, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya, iuran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan importir Indonesia. Jadi ada Ikatan Importir Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, IDI, gitu kan. Nah, di situ ketika dapat iuran, ikatannya secara resmi ada ikatan yang dapat iuran, maka iurannya itu dianggap sebagai penghasilan. Kemudian yang lain, yang P adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Ini pada undang-undang yang lama, P itu terakhir. Yang berarti bahwa apabila ada jenis penghasilan lain yang belum tercover di A sampai dengan O, maka akan masuk ke P. Dulu kalau tidak salah, di undang-undang yang lama memberikan contoh, yang termasuk P itu adalah penemuan harta karun misalnya. Dapat menang lotre. Nah, dari situ masuk ke sini. Ya. Kemudian di undang-undang yang baru tahun 2008 ditambah dengan 3 item lagi, yaitu penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Karena perkembangan bisnis syariah yang sudah cukup bagus, maka diatur tersendiri, gitu ya, tersendiri. Dan penghasilan yang didapat dari usaha syariah itu masuk sebagai jenis penghasilan. Lalu yang R adalah imbalan bunga yang diterima oleh wajib pajak ketika dia mendapatkan restitusi atau pengembalian pajak, ya, pengembalian pajak akan dikenakan bunga. Maka bunga yang diterima dari imbalan yang diterima, imbalan yang diterima dari pengembalian pajak yang telah dibayar itu nanti akan dikenakan pajak, maka dia dianggap sebagai penghasilan. Dan terakhir, surplus Bank Indonesia. Nah, itulah jenis-jenis penghasilan yang dicantumkan di list pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, pertanyaannya begini, apakah semua nanti masuk kategori penghasilan yang dihitung dalam menentukan penghasilan bruto? Nah, mari kita lihat yang kedua tadi, yang B tadi. Yang B mengatakan bahwa dikurangi dengan penghasilan yang telah dipotong pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Mari kita mulai dari pajak pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Dimulai dari pengertian apa sih yang dimaksud dengan penghasilan yang dikenakan final itu, gitu kan? Kenapa diterapkan? Nah, secara prinsip bahwa penerapan tarif pajak atas penghasilan final ini merupakan penerapan
pajak tanpa memperhatikan jumlah seluruh penghasilan. Jadi kalau kita lihat kembali kepada satu teori tentang keadilan pajak, sebetulnya tidak cocok ini ya. Kenapa? Karena rugi saja kena pajak gitu. Jadi tidak sekedar yang untung, yang rugi saja kena pajak gitu. Contoh sederhana begini, ketika perusahaan itu membeli bangunan nilainya 500 juta, kemudian bangunan dijual dengan harga 600 juta, untung kan? Kena pajak. Pajaknya yang terbaru adalah 2,5% dari nilai transaksi, bukan dari keuntungan. Kalau tadi kita lihat belinya 500, jual 600 kan laba 100 kan? Tapi pajaknya bukan dari situ. Jadi pajaknya dari apa? Nilai transaksi berapa? 600 juta. Jadi 2,5% dari 600 juta. Tapi kalau kita lihat, pertanyaan begini, wajar nggak sih kalau itu kena pajak? Mungkin wajar ya. Kenapa? Karena laba kan? Nah, tapi sebenarnya begini, tanah dibeli 500 atau bangunan dibeli 500, kemudian dijual dengan harga 400. Kan rugi. Ruginya adalah 500 dikurangi dengan 400, rugi 100 gitu. Tetapi undang-undang mengatakan terlepas itu laba atau rugi, untuk transaksi penjualan atau pengalian tanah dan atau bangunan akan dikenakan pajak 2,5% dari nilai transaksi. Berarti walaupun rugi tak kena pajak berapa? 2,5% kali 400 juta. Kenapa? Karena harga jualnya adalah 400 juta. Jadi kalau kita perhatikan, saya kira tidak adil ya, tapi itulah undang-undang. Jadi tujuannya apa? Mempercepat uang masuk ke kas negara. Nah, ya final ya. Konsekuensinya nanti penghasilan atau keuntungan atau kerugian karena jual tadi tidak boleh masuk sebagai elemen pendapatan karena sudah dipotong secara final. Oke, baik. Nah, kemudian setelah potong final tadi bagaimana? Maka penghasilan yang dikenakan biaya final nantinya ya tidak dijumlahkan dalam penghitungan penghasilan bruto dalam rangka menghitung laba usaha kena pajak atau dalam rangka untuk menghitung penghasilan neto. Nah, inilah apa yang kita pahami dengan penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Mari kita lihat apa saja yang termasuk penghasilan-penghasilan yang dipotong pajak secara final. Ini menyebutkan ada berapa? 1 adalah bunga deposito tabungan diskonto sertifikat Bank Indonesia. 2, penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek. 3, penghasilan dari pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan. Tadi yang saya jelaskan tadi ya. PB atas hadiah undian. PB atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian PBA atas bunga obligasi dan surat utang negara, SUN. Lalu PBA atas bunga simpanan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan terakhir, PBA atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ini yang diatur pada pasal 4 ayat 2. Namun demikian nanti akan ada beberapa penghasilan lain yang dikenakan final tetapi tidak diatur pada pasal 4 ayat 2. Misalnya tadi ada revaluasi aset tetap. Jadi penghasilan berupa selisih lebih revaluasi aset tetap. Lalu yang kedua, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Itu juga final tetapi tidak diatur pada pasal 4 ayat 2. Oke, baik, mari kita lanjutkan pembahasan satu persatu secara cepat saja. PP atas bunga deposito. Ya. PP atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia ada sebagai berikut. Ya. 1, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu yang B, dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.
Oke, baik. Jadi itulah pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan lainnya. Kemudian yang kedua, PPh atas utang bunga obligasi dan surat utang negara. PP atas utang bunga obligasi dan surat utang negara. Jadi PP nomor 16 tahun 2009. Jadi objeknya adalah penghasilan berupa bunga obligasi, yaitu imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Berapa tarifnya? Untuk bunga dari obligasi dengan kupon, misalnya bunga tengah tahunan obligasi itu adalah 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, kemudian 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Jadi misalnya obligasi bunganya itu tengah tahunan, misalnya 1 Januari dan 1 Juli ketika bayar ya dipotong pajak tanggal itu, tanggal pembayaran bunga obligasi. Kemudian yang kedua, diskonto dari obligasi dengan kupon. Diskonto itu adalah selisih kurang nilai nominal atau harga beli di bawah nilai nominal. Jadi ya, berapa tarifnya? 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kemudian yang kedua adalah 20% sesuai dengan tarif pajak berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Jadi ada 20% undang-undangnya atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan pajak-pajak berganda. Dari mana? Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Nah, contoh, PTA membeli obligasi dengan harga 90 juta untuk nilai nominal 100 juta. Berarti terjadi diskonto 10 juta. Nah, diskonto 10 juta itu tidak akan kena pajak sebelum dilunasi oleh penerbit obligasi. Nah, misalnya setelah berlangsung 5 tahun, berarti sudah jatuh tempo, ya, penerbit membayar sesuai dengan nilai jatuh tempo atau sebesar nilai nominalnya 100 juta. Maka terjadi realisasi diskonto obligasi. Nah, pada waktu itulah terutang PPh atas PPh atas diskonto obligasi, gitu ya. Nah, yang C sama, cuma obligasi. Yang C itu secara eksplisit tidak menyebutkan bunga ya, nggak ada bunganya di situ ya, tanpa bunga maksudnya. Jadi di aplikasi ada bunga, misalnya nominal sekian, kemudian dijual berapa, gitu kan. Nah, kalau timbul diskonto ya berarti nanti pada waktu ditebus itu akan dapat diskonto dan itu kena pajak 15% atau 20% tergantung siapa yang menerima. Dan yang D, bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan sebesar 0% untuk tahun 2009 dan tahun 2010, kemudian 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Jadi sekarang karena tahun 2020, maka atas bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana ini adalah 15%. Baik. Kemudian yang ketiga adalah PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Jadi atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Berapa tarifnya? 0% kalau jumlah bunga simpanan itu hanya sampai dengan 240.000 per bulan. Tetapi kalau jumlah bunganya itu lebih dari
240.000 per bulan, maka akan dikenakan pajak sebesar 10%. Yang ketiga. Yang keempat, PPh atas penghasilan dari transaksi saham di bursa. Jadi, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa dibebani dengan pajak penghasilan yang bersifat final. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, baik untuk saham biasa maupun saham pendiri. Ya, saham pendiri itu adalah saham yang pertama kali dikeluarkan oleh emiten, penerbit saham. Berarti transaksi antara penerbit dengan pihak pertama itu terjadi di pasar primer, ya, di pasar primer. Kemudian ketika sudah di pasar sekunder, yaitu antara satu investor dengan investor yang lain, itu berarti dianggap sebagai saham biasa, gitu kan. Maka saham yang diperjualbelikan pertama kali tadi, saham pendiri tadi, dia akan dikenakan pajak 0,1% ditambah dengan 0,5% untuk saham pendiri dan sifatnya final. Tapi kalau sudah di pasar sekunder, hanya 0,1% atau 1/1000 dari jumlah bruto nilai transaksi. Ini juga sama dengan yang tadi ya, tidak mengenal untung atau rugi, yaitu berasal dari nilai transaksi.